cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai semasa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Kepala BPS Kabupaten Kota, yang saya hormatin Kepala OPD instansi atau yang mewakili, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada rilis hari ini 1 Oktober 2021. Setelah kita ikutin bersama rilis dari pusat atau rilis nasional, sekarang kita akan mengikuti bersama rilis untuk Provinsi Jawa Timur. Pada rilis kali ini ada 4, ya, yaitu yang pertama adalah perkembangan inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata. Kita lihat langsung ke IHK atau inflasi, ya, di mana kita lihat indeks harga konsumen pada bulan September 2021 ini secara umum tercatat mengalami deflasi, ya, setelah 2 bulan sebelumnya berturut-turut mengalami inflasi. Deflasi pada bulan ini utamanya disumbang oleh penurunan harga, khususnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Sementara di sisi lain pun juga ada beberapa komoditi kelompok makanan dan minuman yang memberikan sumbangan inflasi, ya, seperti ada daging ayam ras dan minyak goreng. Deflasi pada bulan September ini, ya, tercatat 0,11%, di mana inflasi dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini semuanya juga mengalami kondisi yang sama, yaitu kondisi deflasi, ya, di mana deflasi yang tertinggi terjadi di Banyuwangi, ya, tercatat 0,16%, dan terendah di Kota Malang sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun kalender dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur pada September 2021 ini sebesar 1,21%. Adapun inflasi tahun kalender pada 8 kota IHK yang tertinggi ada di Kota Surabaya, tercatat 1,44%, dan terendah ada di Kota Kediri, tercatat 0,47%. Inflasi year on year-nya dari gabungan 8 kota IHK pada September 2021 tercatat 1,92%, di mana yang tertinggi terjadi di Sumeneb, 2,18%, dan terendah ada di Kota Malang sebesar 1,14%. Selanjutnya kita lihat inflasi secara mantuman, ya, di Jawa Timur pada September 2021, di mana terjadi deflasi 0,11%,
Jadi kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini, pada bulan September ini selalu mengalami deflasi. Ya. Untuk yang deflasi terendah ini ada di 2020 ya 0,15, yang selanjutnya kita bisa lihat yang selanjut untuk deflasi ya pada tahun-tahun sebelumnya. Dan seiring pergerakan inflasi secara mantuman ini, bahwa untuk inflasi tahun kalender di Jawa Timur ini juga mengalami penurunan ya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,33%, turun menjadi 1,21% pada September 2021. Inflasi tahun kalender pada bulan September untuk tahun ini tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 1,38%, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 ya, yang tercatat September 2020 0,74%. Selanjutnya kita lihat tinjauan inflasi menurut komponen pengeluaran serta komponen energi dan bahan makanan. Kita lihat untuk komponen pengeluaran secara mantumannya, dari 11 kelompok yang ada 10 kelompok yang memberikan andil inflasi. Ya. Sedangkan hanya 1 kelompok yang memberikan andil deflasi, ya, yang deflasinya di sini karena sangat dalam, ya, untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ya, dengan andil deflasi yang cukup besar 0,22%, dengan besaran deflasi secara mantumannya mencapai 0,93%. Ya. Meskipun merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi, namun dikarenakan memiliki andil yang sangat dominan, sehingga mampu menarik indeks secara umum ke arah deflasi. Sementara itu untuk kelompok yang memberikan andil inflasi yang cukup tinggi terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran yang mengalami inflasi sebesar 0,60% dengan andil sebesar 0,05%. Sedangkan untuk kelompok yang mempunyai andil inflasi, ya, ini untuk yang sebesar 0,01%, ini meliputi kelompok pakaian ya, dan alas kaki, yang inflasinya sebesar 0,12%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, ini inflasinya 0,05%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, ini inflasinya sebesar 0,12%, untuk kesehatan 0,39%, dan kelompok transportasi inflasinya sebesar 0,06%. Nah, adapun untuk kelompok dengan andil inflasi yang sangat kecil, ya, ini meliputi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender, ini tercatat bahwa inflasi terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan tingkat inflasi sebesar 3,38%, diikuti kelompok kesehatan, ya, inflasi sebesar 2,72%, pendidikan inflasinya sebesar 2,54%, perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya 1,99%, pakaian dan alas kaki ya inflasinya 1,77%. Kemudian kita lihat untuk kelompok
perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya mencapai 0,51% ya. Sedangkan yang terendah terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,46%. Adapun satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi dan komunikasi jasa keuangan. Ini deflasinya 0,03%. Ya. Berdasarkan inflasi year on year-nya tercatat 10 kelompok mengalami inflasi dan 1 kelompok yang mengalami deflasi ya. Kemudian yang kita lihat untuk satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi ya, kelompok informasi dan komunikasi jasa keuangan, ini deflasinya 0,03%. Kemudian kita lihat di paling bawah untuk pengelompokan kelompok energi dan bahan makanan, di mana komponen energi ini memiliki andil inflasi sebesar 0,01%. Ini yang dihasilkan dari tingkat inflasi mantumannya sebesar 0,08%, sehingga secara tahun kalender ini mengalami inflasi sebesar 0,10%, sedangkan untuk year on year-nya mengalami deflasi sebesar 0,06%. Adapun untuk komponen bahan makanan, pada bulan ini September 2021 mengalami deflasi yang cukup dalam, ya, tercatat 1,41% dengan andil deflasi sebesar 0,24%. Adapun untuk inflasi tahun kalender ini sebesar minus 0,26% atau mengalami deflasi, sedangkan untuk year on year-nya tercatat 3,18%. Itu yang secara detail. Sekarang kita lihat adanya 10 besar komoditi yang memberikan sumbangan terhadap inflasi maupun juga deflasi. Nah, pada kelompok utama penyumbang inflasi pada September 2021 yang tertinggi ya, dari tertinggi pertama sampai dengan 10 ya. Ini adalah daging ayam ras, minyak goreng, sop, obat dengan resep, rokok kretek filter, angkutan udara, bensin, kopi siap saji, gulai, serta kol putih atau kobis ya. Jadi kalau kita lihat 3 besar komoditas utama penyumbang inflasi pada September 2021 ini, daging ayam ras ini kenaikannya 4,37% dengan andil sebesar 0,04%. Ya. Minyak goreng kenaikannya sebesar 1,91% dengan andil inflasi 0,02%. Sedangkan untuk sop dengan persentasenya kenaikannya 7,40% dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Ya, di sisi lain kita bisa lihat komoditas utama penyumbang deflasi atau yang memberi hambatan ya tidak terjadi inflasi pada September 2021 adalah telur ayam ras ya. Ini kemudian cabai rawit, bawang merah, tomat, ikan mujair, tempe, cabai merah, tongkol diawetkan, bawang putih, serta tahu merah. Ada 3 besar kita lihat untuk yang telur ayam ras ya, ini mengalami penurunan harga sebesar 14,15% ya, dan andilnya terhadap deflasi sebesar 0,08%. Cabai rawit ini turun ya sebesar 33,79% dan andil deflasinya 0,07%. Sedangkan untuk bawang merah ini penurunan harganya sebesar 12,32% dengan andil terhadap deflasinya sebesar 0,03%.
Bagaimana dengan inflasi untuk ibu kota provinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa? Ya. Kalau kita lihat secara mantuman, ini menunjukkan bahwa semua kota yang ada di Pulau Jawa ini mengalami deflasi ya. Deflasi tertinggi terjadi di Serang ya 0,19%, diikuti Yogyakarta 0,17%, Semarang dan Bandung ini masing-masing sebesar 0,14%, Surabaya sebesar 0,13%, dan yang terendah di DKI Jakarta ya sebesar 0,06%. Untuk inflasi tahun kalender ya angka tertinggi tercatat ada di Surabaya ya sebesar 1,44%, diikuti oleh Serang sebesar 1,26%, Bandung 0,98%, Yogyakarta 0,88%, Jakarta 0,59%, dan yang terendah ada di Semarang ya sebesar 0,31%. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya ini tertinggi tercatat di Surabaya ya sebesar 2,13%, diikuti oleh Bandung sebesar 1,72%, Serang 1,70%, Yogyakarta 1,58%, dan yang terendah terjadi di dua kota ya, dua ibu kota yaitu Jakarta dan Semarang masing-masing sebesar 1,14%. Itu yang berkaitan dengan inflasi pada bulan September 2021. Sekarang kita menginjak kepada nilai tukar petani Jawa Timur kondisi September 2021. Bahwa nilai tukar petani Jawa Timur pada September 2021 sebesar 100,58% ya, itu mengalami kenaikan sebesar 0,52% dibandingkan dengan Agustus 2021. Ya. Pada bulan yang sama, capaian nilai tukar petani untuk September 2021 ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan September 2020. Akan tetapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada bulan September 2019. Jika kita lihat menurut subsektor pada September 2021, ada dua subsektor yang mengalami kenaikan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan. Sedangkan tiga subsektor yang lain ini mengalami penurunan. Ya. Jadi dari dua subsektor yang mengalami kenaikan NTP, kenaikan tertinggi terjadi pada tanaman pangan dengan kenaikan sebesar 1,78%, sedangkan subsektor perikanan ini hanya mengalami kenaikan sebesar 1,26%. Ya. Salah satu komoditi yang memberikan kontribusi ya terbesar terhadap kenaikan NTP subsektor tanaman pangan adalah gabah ya. Hal ini terjadi karena bulan September ini ya musim panen raya Jawa Timur juga sudah berakhir ya. Kemudian stok gabah yang dijual petani mulai berkurang, sedangkan permintaan masih tetap meningkat, sehingga ini menyebabkan harga gabah di level petani mengalami kenaikan. NTP subsektor yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada NTP subsektor hortikultura ya, dengan penurunan sebesar 2,59%, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun sebesar 0,69%, dan subsektor peternakan ini juga mengalami penurunan sebesar 0,68%. Nah, kita bandingkan ya dengan bulan Desember 2020, di mana di slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa
perkembangan NTP pada September 2021 ini secara kumulatif mengalami penurunan ya sebesar 0,22%, sedangkan year-on-year-nya pada NTP bulan September 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 0,22% ya. Ini secara rinci bisa dilihat di slide tersebut ya. Kemudian kita bergeser lagi ke 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga ya, yang diterima petani ya, pada September 2021. Yang paling tinggi adalah gabah ya, dengan kenaikan harga sebesar 2,17%, dan andilnya terhadap kenaikan ini sebesar 0,80%. Kemudian diikuti oleh jagung, kol, kobis, cengkeh, telur burung puyuh, buncis, ketela rambat, ayam ras petelur, tongkol, dan udang payo ya. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani ya, andil terbesar diberikan oleh cabai rawit ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 5,64% dengan andil minus 0,15%. Ini diikuti oleh komoditas telur ayam ras, bawang merah, tebu, jeruk, tomat, cabai merah, tembakau, ayam ras berdaging, dan sapi potong ya. Untuk 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang diterima petani secara rinci bisa dilihat pada slide paparan tersebut ya. Kemudian kita lanjut lagi di slide selanjutnya di mana ada komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar ya. Tadi diterima, sekarang yang dibayar petani ya. Pada September 2021 yang mempunyai peran terbesar adalah rokok kretek filter yang mengalami kenaikan harga sebesar 0,55% dan andilnya 0,02% ya. Diikuti oleh komoditas minyak goreng, ketimun, kubis, bekatul, jeruk, rokok kretek, bibit ayam ras berdaging yang berumur kurang dari 5 hari atau DOC-nya ya. Dan terong, komoditi terong. Sedangkan komoditas utama penghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada bulan September 2021 yang mempunyai andil terbesar adalah telur ayam ras dengan penurunan harga sebesar 7,02% dengan andil minus 0,08% ya. Diikuti oleh beberapa komoditas seperti tomat sayur, bawang merah, cabai rawit, semangka, cabai merah, bawang putih, bakalan sapi yang berumur lebih dari 12 bulan. Selanjutnya bibit bawang merah dan ikan layang ya. Jadi untuk lebih detail bisa dilihat di slide tersebut ya. Kemudian di slide selanjutnya bahwa pada bulan September ini ya, datanya September ya, bahwa hampir semua provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP ya, ini mengalami kenaikan NTP kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi ketiga ya, yaitu 0,52% dari 100,06 menjadi 100,58. Sedangkan provinsi dengan kenaikan NTP terendah dialami oleh Provinsi Jawa Barat dengan kenaikan sebesar 0,32% dari 96,46
96,46 menjadi 96,77 ya. Itu yang terkait dengan NTP. Sekarang kita lihat nilai tukar usaha rumah tangga pertanian ya, NTUP. Jadi kita bisa lihat di slide selanjutnya di mana NTUP pada Provinsi Jawa Timur ini mengalami kenaikan 0,34% dari 99,41 menjadi 99,76 ya. Jika dirinci menurut subsektor, NTUP subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan ini mengalami kenaikan NTUP-nya. Sedangkan 3 subsektor lain ini seperti subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan ini mengalami penurunan NTUP. Kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan dengan kenaikan sebesar 1,55%, sedangkan untuk penurunan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura ya, dengan penurunan sebesar 2,67%. Ya. Itu yang terkait dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan, nilai tukar petani maksud saya. Sekarang kita menginjak ke nilai tukar nelayan. Ya. Pada bulan September 2021 ini, ya, kita lihat di slide selanjutnya bahwa nilai tukar nelayan Jawa Timur ini tercatat sebesar 104,15 atau mengalami kenaikan sebesar 0,93% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2021 dengan NTN-nya sebesar 103,19 ya. Jadi pada bulan September 2021 indeks harga yang diterima nelayan ini mengalami kenaikan sebesar 0,88%, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan atau IB ya ini mengalami penurunan sebesar 0,05%. Kita lihat ada 10 komoditas utama ya di slide selanjutnya yang bisa kita lihat untuk bagaimana sih komoditas-komoditas apa saja yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada September 2021 ya. Yang pertama ikan tongkol ini kenaikan harga 6,46% dengan andil sebesar 0,91%. Kemudian diikuti oleh rajungan, cumi-cumi, ikan kembung ya. Kemudian ikan teri, kepiting laut, ikan selar, ikan belanak, ikan layur, dan ikan gabus ya. Kemudian untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, andil terbesar diberikan oleh ikan layang atau Malalugis atau Momar ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 1,11% dan andilnya minus 0,16%. Ya. Kemudian diikuti oleh ikan cakalang, ikan kakap, udang laut, ikan kuniran, lobster, ya. Kemudian ikan tenggiri, kerang, ikan bonggol, dan kepiting air tawar. Ya. Ada komoditas utama yang mengalami kenaikan maupun penurunan, ini bisa di-slide di paparan tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan ya September 2021 adalah rokok kretek filter, ini mengalami kenaikan harga sebesar 0,55% dan memberikan andil sebesar 0,02% ya. Kemudian diikuti oleh komoditi ketimun, minyak goreng, retribusi, ya beras,
tali, kol, rokok kretek, buah jeruk, dan terong. Ya. Sementara itu di sisi lain untuk telur ayam ras mempunyai andil terbesar dalam menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani. Komoditas tersebut ini mengalami penurunan ya dari 7,02% ya dengan andilnya sebesar minus 0,05%, diikuti oleh bawang merah, ya, kemudian tomat sayur, cabai rawit, cabai merah, buah semangka, buah anggur, ikan layang, bawang putih, dan buah kelengkeng. Ya. Untuk 10 komoditas utama ya baik itu yang mengalami kenaikan maupun penurunan indeks yang dibayar nelayan, ini bisa dilihat pada slide paparan tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana nilai tukar nelayan untuk beberapa provinsi ya, khususnya adalah ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa yang tentunya menghitung nilai tukar nelayan ya. Jadi kalau kita lihat kenaikan NTN terbesar ini berada di Pulau DKI Jakarta ya sebesar 1,60%, sedangkan Jawa Barat ini kenaikan NTN-nya terkecil ya 0,65%. Sedangkan Provinsi DIY ini masih menjadi provinsi dengan nilai tukar nelayan yang tertinggi Pulau Jawa ya. Jadi ini tercatat 117,06 dan DKI dengan nilai NTN terendah yaitu sebesar 99,78 ya. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Sekarang kita menginjak kepada perkembangan pariwisata, kondisinya adalah Agustus 2021 ya. Kita lihat bahwa meskipun puncak tertinggi dari gelombang COVID yang kedua ya di kita di Indonesia ini ya, khususnya pada bulan Juli ya, sampai dengan Agustus ini adalah efek puncak daripada gelombang kedua ya, yang tentunya ini kita rasakan bersama sehingga sangat mempengaruhi kondisi pariwisata khususnya di Jawa Timur ya dan umumnya di Indonesia. Jadi secara garis besar bahwa jumlah wisman ke Jawa Timur pada Agustus 2021 ini kembali mengalami penurunan ya dibandingkan dengan jumlah wisman pada Agustus 2020 ya. Seperti kita lihat di grafik merah dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wisman pada Agustus 2019 ya, yang ada grafik warna biru. Nah, selama Agustus 2021 ini kunjungan wisman hanya mencapai 10 kunjungan, terus yang 10 kunjungan ini mengalami penurunan ya sebesar 80,77% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juli 2021 yang mencapai 52 kunjungan ya. Bila kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya Agustus 2020 yang sudah mencapai 52 kunjungan ya. Jadi kunjungan wisman pada Agustus 2021 relatif lebih rendah dan mengalami penurunan sebesar 58,33%. Nah, di slide selanjutnya kita lihat dari 10 kunjungan wisman yang masuk ke Jawa Timur pada bulan lalu ya, Agustus bulan lalu, bulan sebelumnya Agustus 2021 ya, sebanyak 5 kunjungan atau sekitar 50% merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali. Jadi kalau kita lihat 3 kunjungan ya untuk yang
30% ini berasal dari Timor Leste, ya. Ada satu kunjungan, ini masing-masing ya berasal dari Taiwan dan Amerika Serikat. Ya. Dari sejumlah kunjungan Wisman pada Agustus 2021 ini, jika bandingkan dengan Agustus 2020, ini mengalami penurunan dari 24 kunjungan pada Agustus 2020, ini menjadi 10 kunjungan pada Agustus 2021. Ya. Jadi penurunan tersebut dipengaruhi oleh penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia, ya, yang turun sebesar 77,28%. Jadi untuk kunjungan Wisman dari warga negara berkebangsaan Timor Leste ini naik 300%, sedangkan dari warga negara ya berkebangsaan Taiwan maupun Amerika Serikat ini naik masing-masing sebesar 100% ya, karena memang sedikit yang sebetulnya, tetapi secara persentase besar. Jika kita bandingkan dengan jumlah Wisman bulan Agustus 2021 terhadap Juli 2021, ya, di mana kunjungan dari Timor Leste memang naik tinggi kalau bicara persentase ya, sekitar 300%, ya. Sedangkan yang warga negara berkebangsaan Amerika Serikat ini turun 75%, dan kunjungan dari warga negara berkebangsaan Taiwan ini juga mengalami penurunan ya. Jumlah kunjungan pendul ya ke Jawa Timur pada Agustus 2021 tercatat hanya sebanyak 5 kunjungan. Ini menunjukkan bahwa penurunan sebesar 16,67% bila kita bandingkan dengan bulan Juli 2021 yang hanya mencapai 6 kunjungan ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, kita cermatin selama 2017 sampai dengan 2021 ya. Secara kumulatif pada rentang Januari sampai dengan Agustus 2021 ini kita bisa lihat ya, maupun juga di tahun-tahun sebelumnya, di mana kunjungan Wisman ke Jawa Timur untuk periode Januari Agustus 2018 ini merupakan kunjungan yang terbanyak ya, sebesar 213.155 kunjungan, dan kunjungan yang paling sedikit pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021 adalah 652 kunjungan. Jadi pada bulan-bulan yang akan datang ini kita berharap bahwa pandemi sudah mulai berangsur berkurang, bahkan mudah-mudahan juga sudah hilang ya. Nah ini secara tidak langsung ini juga mempengaruhi ya suatu kebijakan, terutama yang bepergian ke negara kita. Karena dengan adanya dari luar ya, Wisman dari luar, pariwisata kita juga terbentuk, kemudian juga ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat tingkat penghunian kamar atau kita yang biasa singkat dengan TPK untuk hotel bintang ya. Pada Agustus 2021 ini sebesar 29,39% ya, atau mengalami peningkatan sebesar 3,14 poin bila bandingkan dengan bulan sebelumnya Juli 2021 yang mencapai 26,25% ya. Secara year on year, TPK Hotel Bintang pada Agustus 2021 ini mengalami penurunan sebesar 4,78 poin bila dibandingkan dengan TPK Agustus 2020
yang mencapai 34,17% ya. Ini juga harapannya ya Wisman datang, kemudian juga tingkat penghunian kamar hotel juga meningkat ya. Ini mudah-mudahan bisa terwujud ya, sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi ini bergerak ke arah yang lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi salah satu indikator terkait dengan kepariwisataan ya, di samping tingkat penghunian kamar, kita juga bisa lihat untuk rata-rata lama menginap ya. Jadi makin lama menginap ini juga bagus ya dari sisi tamu. Ini kan ada spending ya yang bisa kita peroleh ya, untuk khususnya adalah sektor-sektor yang berkaitan ya, misalnya untuk UMKM terkait dengan kulinernya maupun juga oleh-olehnya ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata lama menginap ya untuk tamu asing di hotel bintang ini tercatat 2,29 hari, yang artinya bahwa memang ada tamu asing yang menginap semalam, 2 malam, 3 malam, bahkan lebih dari itu. Tetapi secara rata-rata kita catat rata-ratanya ada 2,29 hari. Sedangkan untuk tamu Indonesia ini lebih sedikit lagi ya, lebih sedikit bila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap untuk tamu asing. Ya, untuk tamu Indonesia ini tercatat 1,45 hari ya, di mana 1,45 hari ini ya sama ya, bahwa ada yang semalam, ada yang lebih dari 2 malam, tetapi tatkala kita bicara rata-rata ini tercatat 1,45 hari ya. Nah, secara total antara rata-rata lama menginap tamu baik itu asing dan tamu Indonesia, secara total rata-rata lama menginapnya jadi 1,45. Ini karena tamu Indonesia yang lebih dominan, sehingga secara rata-rata ya untuk tamu asing ini ketarik untuk secara rata-rata ke tamu Indonesia ya. Jadi 1,45 ya hari. Jadi itu yang terkait dengan rata-rata lama menginap ya, secara total memang untuk hotel berbintang ya ini berkisar antara ya ada 1 hari, 2 hari ya. Dan untuk yang Indonesia ini memang sekitar 1 sampai 2 hari. Itu yang berkaitan dengan rata-rata lama menginap, dan demikian yang bisa kami sampaikan pada rilis hari ini ya, lebih tepatnya di 1 Oktober ya, Hari Kesaktian Pancasila. Dan terima kasih atas perhatian kehadiran yang selama ini pada rilis hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.